ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita terus berdakwah, kita terus menyampaikan, dan kita terus semangat. Jangan patah semangat. Kenapa? Katanya kawan-kawan buzzer mengatakan bosan. Bosan dengan pembahasan ribat, bosan dengan pembahasan kawan-kawan hijrah, wong-wong sing murtad, bahasa kasarnya mereka sana seperti itu. Sing dibahas itu saja. Namun kita juga akan membalik. Masa sampean juga gak bosan dengan apa yang dibahas oleh Islam Jamaah yang terus setiap hari. Terus setiap hari kita ngerti, kita tahu bahwa sana mereka terus mengkafirkan selain golongannya, terus menganggap bahwasannya selain golongannya adalah kafir, terus menganggap selain golongannya yang orang-orang yang telah keluar dari Islam Jamaah, mereka hukumi apa? Murtad, halal darahnya, halal hartanya, kemudian halal juga ya rahasianya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kita hari ini, kita membahas yang tadi yang sudah diulas beberapa kali, baik secara live streaming, secara tunda, maupun short di channel Ribat Akli Salim. Namun ini juga kita siarkan langsung juga di RAS, yaitu di RAS TV juga, Ribat Akli Salim TV secara langsung. Namun secara primer kita sharekan di Ribat Akli Salim, nggak apa-apa. Jadi kita ibarat orang itu menjaring banyak jaringan, sehingga kalau banyak jaringan nanti insya Allah dari sini juga kena, dari sini juga kena. Artinya orang-orang yang sadar nanti dari lewat jalur sini, semakin banyak channel-channel mantan, semakin banyak channel-channelnya orang-orang yang tanda kutip mereka yang pengen membuka akal sehat mereka, selalu membuka akal sehat, akal waras, maka semakin itu pula kita akan lebih semangat pula untuk menjaring wong-wong sing pengen sadar. Dan dia wakeh channelnya banyak, maka orang-orang itu akan ada yang salah satu, salah dua akan kena. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan sebuah chat yang ada dalam grup. Ini grup apa ya? Ini kayaknya grup semacam grup Telegram
di mana grup Telegram ini ada banyak chat Telegram Islam Jamaah, artinya grupnya Islam Jamaah, yaitu ada sebuah pertanyaan kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, amal solih pencerahannya. Ini sesama kawan Islam Jamaah, tanya temannya. Bapak saya kan sudah meninggal dan kami keluarga baru melaksanakan haji amanah Bapak dengan menitip sejumlah uang untuk pelaksanaannya. Kebetulan yang ngurusi dan yang melaksanakan haji amanah tersebut masih ponakan. Nah, dan baru diketahui kemarin itu ternyata keponakan saya sudah berubah kepahaman. Kami seluruh keluarga pun baru tahu setelah diberi penjelasan oleh pengurus daerah saya. Ibu saya akhirnya ribut dan bersikeras untuk mengulangi haji amanah tersebut. Karena ibu saya punya keyakinan kalau haji tersebut tidak sah. Bagaimana ya Mbak? Apa ia harus mengulangi lagi haji amanah tersebut? 2, Mbak, apakah orang yang menyimpang keluar jamaah itu disebut murtad? Bukanlah murtad itu keluar dari suatu agama pindah ke agama yang lain. Ini kayaknya yang bertanya juga sudah mulai ya kepahamannya agak goyang begini. Amal soleh Mas Yud penjelasannya. Kemudian Mas Yud menjawab, mana tadi? Oh ya, Mas Yud MT Senayan menjawab. 1, mantap di dalilnya. Amalan yang tidak dikerjakan dalam firqah itu tertolak. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis, man amila lillahi fi jamaah fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafarolah. Wa man amila yabtagil firqah fa in asaba lam yataqabbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal dalam jamaah maka benarnya akan diterima oleh Allah. Dan jika salahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beramal ya badagil firqah selain jamaah, maka benarnya tidak akan diterima dan salahnya akan dipersilahkan dalam neraka. Itu yang pertama jawaban Mas Yuda MT Senayan. Kemudian yang kedua, memisai jamaah itu sama seperti murtad. Mantap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Artinya orang Islam haram darahnya untuk ditumpahkan. Kecuali salah satu dari 3 orang. Yang pertama janda atau duda atau yang pernah menikah, yang berzina. Zina muhsan namanya. Dan pembunuh orang namanya qisos. Dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu memisahi jamaah. Kemudian dijawab, oke. Alhamdulillah jazakallahu khairah, berarti haji amanahnya mesti diulang ya. Berarti aslinya sebenarnya orang yang murtad itu boleh dibunuh ya. Terus Mas Isfaq menjawab, dalilnya boleh, tapi kalau dipraktekkan jadi berkasus. Nggak usah dibunuh, entar juga musnah sendiri. Iya. Kalau mampu diulang kembali, jempol. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Begitulah percakapan, nuansa percakapan dalam grup Islam Jamaah. Dan percakapan model-model seperti ini masih aja dilestarikan. Dulu kita juga seperti itu. Jadi dulu juga kita seperti itu. Mempunyai keyakinan bahwa selain golongannya adalah kafir.
Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, seperti yang saya ucapkan tadi pagi insyaallah saat diupload oleh admin. Begitu susahnya ketika orang itu merenovasi, merestorasi atau merenovasi atau menambahi syariat Islam yang begitu damai dan mudah. Syariat Islam yang begitu gampang seperti ini karena direnovasi, ditambah-tambahi, akhirnya rasa ketakutannya berlebihan, dan akhirnya pun ketika dia melakukan apapun yang selain golongannya dianggap tidak sah. Ada dua dalil yang ditampakkan tadi tentang masalah yang pertama adalah masalah orang yang beramal dalam jamaah maka wajib akan diterima walaupun ketika benar dan akan diampuni ketika salah. Dan orang yang beramal di luar jamaah, Islam jamaah maksudnya, maka ketika benarnya ditolak dan ketika salahnya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, sepintas hadis itu seakan-akan meyakinkan bahwasanya pokoknya jamaah itu pengesah. Padahal hadis itu sudah beberapa kali diungkap oleh para ulama, hadis itu dhaif, bahkan maudhu. Bahkan arti jamaah sendiri atau seandainya mau dipaksakan arti jamaah sendiri pun bukan arti yang kemudian jamaah muamalah berkelompok, apalagi ala Islam jamaah sangat tidak mungkin. Tapi jamaah tersebut yang dimaksud adalah jamaah mungkin jamaah manhajiyah ma'ana alaihi wa ashabi, mungkin seperti itu. Namun banyak ahli hadis mengatakan itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yang kedua, seorang mubalik ini Mas Yuda ini tadi menjawab dengan jawaban apa? Dalil, yaitu orang yang keluar dari jamaah itu murtad hukumnya. Seperti hadis disebutkan muttafaqun alaih, tidak halal darah seseorang ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, maka darahnya haram untuk ditumpahkan, masih murni Islam. Kecuali ada 3 perkara. Satu, karena zina muhsan. Zina muhsan itu adalah wanita atau laki-laki yang pernah menikah kemudian melakukan perzinahan. Yang kedua adalah qisas, membunuh orang lain, maka dia harus dibalas dibunuh lagi. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan memisahi jamaah. Nah, banyak yang tertipu di sini. Padahal dulu pernah diterangkan karena saya ingat waktu itu saya dengan Syekh Abdul Aziz Ridwan pernah diulas. Apa sih at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah? Orang yang meninggalkan agamanya. Agama apa? Ya agama Islam. Bukan agama jamaah, tapi agama Islam. Anda ngawur berarti ya. Dini itu agama. Al-mufariqu lil jamaah. Artinya memisai jamaah. Jamaah apa? Ya jamaah gerombolan nih. Oh gerombolan. Jamaah perkumpulannya orang Islam. Orang Islam. Jangan ditinggalkan di dininya, kemudian diambil yang paling terakhir, jamaahnya saja. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kalau memaknai dalil jangan saenak udele dewe. Yang dimaksud at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah itu dini agama Islam itu sendiri. Inilah bahaya takfir. Lah kok enak. Akhirnya kita yang keluar dia dianggap murtad meninggalkan agama. Agama apa ini nih? Kami ini keluar ini. Coba dengan bayang nih awal demet tuh kita keluar ini, masya Allah, bi'inillah wa bi'aunillah, atas pertolongan dan izin Allah, alhamdulillah. Apa yang kita laksanakan? Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok diarani meninggalkan agama, sholat itu masjid. Ini saya di ruangan asatid ya, di ruangan ustadz biasanya untuk transit itu santai. Dengan pondoknya udah mulai, alhamdulillah. Nah, jadi orang-orang yang Anda katakan murtad itu bukan at-tariku li dinihi, at-tariku li hizbihi dulu. Kita meninggalkan golongan, kita meninggalkan sebuah hizib. Hizbun, sebuah golongan, dol.
sesat pula. Awake dhewe ninggalaken golongan yang sesat pula. Kama syal muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini yang merancu. Jadi rancu. Jadi semua orang akhirnya yang keluar atau di luar Islam Jamaah dianggap kafir, dianggap murtad. Karena kerancuan dalil ini. Ya karena nggak mampu memahami secara syarah, nggak mampu memahami secara benarnya bagaimana, mboten mampu. Sehingga ya bahasanya pokoknya mangkuling ini. Oh ya aku ya mangkuling ini. Kalau sudah mangkuling ini kan serampung nanti. Ya. Kalau sudah mangkuling ya sudah sulit itu. Gitu ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini perlu kita jelaskan. Kemudian ada lagi tadi yang baru saja kita kirim di mana tadi di ribat Akhdus Salim ya, ada ya. Ketika mengapa mereka menganggap selain golongannya adalah najis. Menurut Islam Jamaah selain golongannya itu tidak tahu bercebok, tak pernah cebok. Ora iso cebok bahasanya. Sehingga ketika gak bisa cebok maka seluruh tubuhnya menjadi najis, dan ketika masuk masjid maka dihukumi najis semua, sehingga dimasukkanlah dalil innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya wong musyrik, wong selain Islam Jamaah itu hukumnya najis. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini, kalau saya pahami itu Islam Jamaah itu membuat aturan itu seakan-akan dia lebih mempersungguh, padahal mempersulit sebenarnya. Jadi seakan-akan aturan-aturan yang dibangun itu, yang dibuat itu seakan-akan lebih mempersungguhnya, lebih lebih tenanan nih. Padahal sebenarnya dia sedang mempersulit diri sendiri. Diimami kaum muslim yang lain tidak mau. Ya nah? Sama kaum muslim yang lain gak mau, gak gelem. Kan mempersulit diri sendiri nih berarti. Ya nah, dijak ta'awun, saling ta'awun gak mau. Bersatu di masjidnya, di dekat rumah gak mau, nirik-nirik, bahasanya wong Jawa, nirik-nirik. Apa nirik-nirik? Golek nggon. Sing lebih jauh, lebih mantap. Tak lain ya lagi-lagi golongannya sendiri lagi. Berarti kan menyusahkan diri sendiri. Maka itu bahaya takfir, bahaya mengkafirkan Islam Jamaah, bahaya mengkafirkan seperti itu. Anak diusir. Nah, anak diusir. Anak tidak diakui lagi. Nah, pokoknya selain wis beda kepahaman, bojo istri diusir, istri dicerai, banyak, dan itu kasusnya bukan 1-2. Namun ya qadarullah, ada aja yang menopang mereka akan menjadi lebih pede, lebih kuat. Ternyata Allah juga membuat seperti itu. Namun itu bukan kemudian jadi awal dia lemah, enggak, justru kita semangat untuk dakwah. Baru 2-3 hari ini rame di jagat raya Cukam. Apa? Memamerkan bahwa Cukam mendapat pujian dari sebuah penelitian seorang dokter. Nah, bahwa dia konsisten mengamalkan mengamalkan fikih toharohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal Islam Jamaah yo gak ngerti Syafi'i ki sapa, mazhab piye, ulama-ulamanya siapa saja, mak salafnya siapa, khalafnya siapa saja, gak ngerti. Bahkan kita dulu sering dalam ngaji itu, kalau kita orang madhab-madhaban, dulu saat kita ngaji di Blitar misalnya Kutubus Sittah, ketika ada ba'dun nas, ucapan qala ba'dun nas dalam hadis Bukhari bagian akhir-akhir berkata sebagian manusia yang diwakili oleh Imam Hanafi,
Sering guru-guru kita dulu, guru-guru Islam Jamaah mengatakan, oh Imam Hanafi ini kucluk. Memang ketika kita baca itu pendapatnya memang agak nyeleneh-nyeleneh. Namun ketika kita nggak ngaji dalam yang lain, apa sih beliau kok pendapatnya nyeleneh-nyeleneh seperti ini? Apa yang kita katakan guru kita dulu? Dulu mengatakan guru-gurunya. Guru kita mengatakan, Imam Hanafi ini anggenah, kucluk, nyeleneh. Gitu ya. Tetapi setelah kita ngaji kitab perbandingan mengapa imam madhab seperti ini, terutama saya baca di kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yaitu tentang mengangkat sebuah pandangan-pandangan yang suram. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam kepada dari imam-imam yang terkenal. Ternyata ada berbagai alasan mengapa mereka berbeda. Tapi di Islam Jamaah tidak diajari seperti itu. Sekarang ada pahlawan kesiangan yang membahas Islam Jamaah, yang membuat buku menjadi pahlawan kesiangan, membuat buku fikih bahwa Islam Jamaah konsisten dengan fikihnya atau fikih toharohnya Imam Syafi'i. Sejak kapan? Jadi kalau saya bilang, kalau aku mikir-mikir ini memang ya, eksistensi sebuah kesesatan itu ternyata ada aja yang membela. Ada aja yang membela. Nah terus pietat, ya biarin. Justru kalau ada yang membela berarti kita ambil positifnya. Berarti kita harus berarti lebih semangat dan ada peluang terus. Berarti ada peluang terus untuk nasihat, untuk membuka akal sehat, akal waras, akal selamat. Berbagai grup disebar nih. Kenapa para dokter-dokter ilmuwan itu tidak menggali tentang ini ada apa di dalam Islam Jamaah di 4-5 tahun terakhir ini ada apa? Kok nggak kayak ngono? Mbok kudune mencari. Kemudian dikatakan labil. Itu nosarnya, bukan konsisten, bukan kebijakan. Kebajikan jamaah Islam. Ya, kebajikan dalam jamaah bukan itu. Seharusnya kalau sekarang itu kalau dalam bahasa kasarnya meneh ya bisa dikatakan kebajingan. Dan memang mereka mengklaim dirinya ya bajingan tengik, kan seperti itu. Mau tengik, mau mampu saya nggak tahu. Ya iyalah, wong keadaan coba sekarang itu di 3 tahun 4 tahun terakhir ini korban dari sebuah takfir yang dirasakan mantan luar biasa. Kebajikan model apa sama cari? Sampai ucapan tadi seperti ini tadi misalnya, ucapan bahwasanya haji akan diulangi lagi. Karena yang menghajikan amanah orangnya sudah murtad, bahkan halal dibunuh, harus diulangi lagi hajinya. La haula wala quwata illa billah. Bukanlah haji itu sesuatu yang enggak murah, mahal, antrian juga lama. Mbok mikir. Sebenarnya kan mikir sampai seperti itu. Namun lagi-lagi Islam Jamaah nggak mikir seperti itu ya. Pak Ragil Suradi, ayo akal sehat, akal waras difungsikan. Apa matanya orang Islam Jamaah selalu mengawasi orang-orang yang sedang kencing. Doktrin murahan, masa masih payu. Ya. Menganggap orang luar selain Islam Jamaah nggak bisa kencing, nggak cebok, lucu. Dikira itu kita nggak bisa kencing, dikira orang-orang itu nggak tahu kalau itu kotor najis ya. Namun Islam Jamaah aja nggak tahu istilah hadas dan najis saja ya, supaya digebiah apa itu hadas dan najis itu, hadas kecil, hadas besar. Ya akhir-akhir ini aja lah. Sebelumnya gak kenal pokoknya najis semuanya. Kemudian kita butuh harunya yang nggak urut. Kemudian dalam mensucikan ya baik mensucikan, namun ghulu.
Kami tidak menyalahkan cara mereka untuk kehati-hatian itu baru gulu, dan lebih parah lagi menganggap bahwa yang lain tidak bisa. Kan aneh. Kan aneh berarti. Maka masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini bahaya ini. Bahaya sekali ini. Takfir. Sampai wis tekan Mekah, mosok wong kafir, wong murtad kok bisa haji, punya niat untuk haji, terus kemudian diamanati, kemudian dia melakukan rangkaian rukun maupun syaratnya haji dilakukan, mosok saya darani murtad. Kan parah ini. Ya. Sampai kapan sampai akan punya kepahaman seperti ini, sampai kapan? Nah. Makanya si Yusuf itu yang buzzer yang ada di Ribat Akhir Salim yang sering komen itu, bosen dengan uploadan dengan ucapan Ribat Akhir Salim. Nah, bukannya zaman gak bosen, setelah saya katakan kenapa bosen? Ya manusiawi. Ya sudah manusiawi, orang yang bosan ditarik infak itu ya manusiawi seharusnya. Kalau Anda nggak bosan, jangan-jangan Anda bukan manusiawi, kan gitu aja saya lah balik. Terus dia katakan, beda, itu kan kewajiban kita mendengar 5 bab, kita mendengar ini. Ya amar ma'ruf itu ya kewajiban, Bung. Jadi amar ma'ruf itu bukan ya kewajiban. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sama aja, ini juga kewajiban. Namun yang dianggap kewajiban seakan-akan cuma 5 bab saja. Ini nah. Kalau dikatakan 5 bab dimasukkan ke dalam rukun jamaahnya, dia nggak mau. Namun kenyataannya dia lebih hafal, lebih enjoy dengan 5 babnya itu. Piye sira kabeh. Ya. Ayolah, semakin lama ini semakin menyadari. Banyak orang yang sudah sadar, ribuan, ratusan, bahkan ribuan orang yang menyadari tentang bahaya Islam jamaah. Banyak saksi, banyak korban di berbagai daerah, banyak korban, Masya Allah. Dan rata-rata mereka yang bunglon, mereka yang masih di dalam itu mesti sudah seakan-akan trauma. Kalau nanti saya hijrah, nanti istri saya minta cerai, ini dan itu, nanti ya sudah, memang seperti itu resiko. Dan itu mereka memang SOP mereka seperti itu. Mbak yang ngono kuwi dibongkar para dokter-dokter ilmuwan itu loh ya. Jadi ini nyata, bukan kita itu hanya isu. Selalu diembuskan Islam jamaah itu selalu merapat dengan orang-orang itu isu-isu orang yang sakit hati, isu-isunya orang pendengki, biasalah. Golongan itu mesti ada yang sakit hati, golongan itu mesti ada yang nggak suka, ya dari mantan-mantannya biasa. Jadi seakan-akan kita itu dianggap sebuah kebiasaan, biasalah. Padahal kan tidak, kita itu pelaku. Dan bahkan saksi mulai dari Surabaya, mulai dari Irian Jaya sampai Aceh, Sabang sampai Merauke itu ada semua. Dari Sabang sampai Merauke itu ada semua saksinya bahwa inilah potret Islam jamaah menganggap kafir selain golongan. Lalu katakan, Yusra karpe to keyakinan. Iya. Saya juga menghormati, tapi kalau bisa kita selamatkan. Jadi saya juga tidak ngopo-ngopo, nggak ada tindakan apa-apa, ya cuman ceramah, cuman nasihati, ya barangkali diterima. Bahwasanya mengkafirkan selain golongannya, dilihat dari pandangan Quran hadis itu salah. Bukan tentang masalah menghormati keyakinan. Ini bukan suatu keyakinan, karena sudah berdampak, ada efek. Ada efek lah, masa mau ngamanah haji ya, kemudian diulangi gara-gara yang diamanai keluar, kan lucu. Dianggap murtad berarti. Orang luar dianggap najis karena dianggap tidak bisa kencing. Ini kan bahaya sekali. Jadi kita bukan tentang masalah menghormati dan tidak menghormati. Kita menghormati. Ya setiap golongan tentunya ada doktrin. Namun doktrin ini kita juga hanya mengingatkan.
Anda sadar, alhamdulillah. Anda tidak sadar, kita terus menasihati, kita terus membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya. Oke, insya Allah demikian dulu mungkin obrolan di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ambil santai-santai ya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك